Kumatong, sebuah film didasarkan sebuah kisah nyata yang terjadi di Vietnam pada tahun 1999. Di sebuah desa pedesaan barat kecil, serangkaian mitos terjadi dijelaskan sejak Hun, seorang pria yang mengaku dirinya sebagai dukun, datang. Hun menggunakan obat sihirnya untuk menyembuhkan penduduk desa. Roda nasib membawa Hun menemui Soi, gadis bisu tuli yang selalu diperlakukan tidak sopan oleh penduduk desa lainnya. Apakah yang akan terjadi antara Hun dan Soi? Berikut ceritanya. Sebuah altar dengan lilin merah tertata rapi. Seorang perempuan berusaha untuk melepaskan diri dari kain merah yang mengikat lehernya. Pria itu menyerang dengan sekuat tenaga hingga si gadis meninggoy. Pria itu mengambil cincin korban dan mulai meletakkannya di altar sebagai persembahan untuk para dewa. Dan film pun dimulai. April 1999, kala itu Soi tengah mencuci pakaian di sungai. Datang beberapa anak kecil yang mengganggu sarang burung dan berusaha melemparinya dengan batu. Soi yang bisu dan tuli itu berusaha mengusir anak-anak itu, namun salah satu lemparan mereka mengenai sarang burung hingga terjatuh ke tanah. Soi langsung mengambil sarang itu yang ternyata ada anak burung di dalamnya. Anak-anak itu justru membuli Soi dengan ejekan yang tak patut ditiru. Dari kejauhan terlihat ada kapal yang memasuki desa mereka. Kapal itu berlabuh tak jauh dari tempat Soi mencuci. Anak-anak mulai mendekati kapal yang dikemudikan oleh seorang pria yang bernama Hun. Hun adalah seorang dukun nomaden yang selalu mengembara untuk mengembangkan ilmunya. Melihat pesona si dukun muda, Soi langsung terpana. Hun meminta anak-anak untuk mengantarnya ke kepala desa. Soi melihat ada lambang keabadian dan kabalistik di pintu kapal Hun. Waktu berlalu, Soi membawa anak burung ke rumahnya untuk dirawat. Sementara ayahnya, Pak Bai, sedang bersantai di depan rumah. Ia melihat orang-orang berlari ke rumah kepala desa. Sementara itu, Bab dan Tam sedang mengeruk tanah milik Pak Sang. Tiba-tiba, Bab menemukan tulang lengan tangan manusia di dalam galiannya. Ia berpura-pura takut, tapi ternyata mereka justru bahagia karena di tulang itu ada gelang giok yang menempel. Tam segera mencuci tulang itu dan mengambil gelangnya. Dari kejauhan, warga berbondong-bondong menjemput Pak Saman untuk datang ke rumah Chotu, ayah Yen. Ternyata Yen sedang mengamuk dan kesakitan. Melihat kerumunan di rumah Pak Saman, Bab dan Tam malah bergurau. Tam menepuk mulut temannya itu dengan lumpur dan kembali bekerja. Sementara itu, di rumah Chotu sudah ramai dengan kerumunan warga. Yen terlihat terbaring lemah di atas tikar. Sang dukun pendatang Hun langsung melancarkan aksinya. Saat Hun menyemprotkan ramuan bius, ibu kandung Yen yang juga seorang tabib menginterupsi proses pengobatan si dukun. Hun meminta warga untuk tidak mengganggu proses pengobatan karena akan berdampak fatal pada pasien. Dengan bahasa isyarat, dukun itu meminta Soi untuk melakukan ritual. Soi diminta untuk menutup mata Yen dengan tangan dan menahan Yen agar tidak bangun. Hun membaca mantra yang berbunyi, ia menancapkan jarinya masuk ke dalam perut Yen. Orang-orang mulai panik saat melihat darah yang mengalir dari perut pasien. Dukun itu berhasil mengambil beberapa batu yang selama ini mengganjal rahim Yen. Setelah tulang dan batu itu terangkat dari perut si gadis itu, Hun membersihkan darah dari permukaan kulit Yen yang ternyata tak ada luka sedikit pun di sana. Yen tersadar dan seketika itu dia sembuh dari rasa sakit yang sudah bertahun-tahun dirasakan. Setelah mengobati Yen, Hun berterima kasih pada Soi karena sudah membantunya mengobati Yen. Setelah melihat kehebatan si dukun, Pak Sang menawarkan tempat sederhana yang bisa ditempati Hun untuk membuka klinik kesehatan tradisional di desanya. Pagi harinya, Bab dan Tam masih berebut gelang giok yang mereka temukan di dalam tanah. Soi terlihat masih sibuk menjemur pakaian. Tiba-tiba, polisi datang mendekati mereka. Pak Ki meminta Bab dan Tam untuk memberitahukan pada Hun agar menyerahkan fotokopi KTP pada petugas setempat.
Bab dan Tam yang sudah ketakutan akan ditangkap karena ketahuan mencuri itu pun lega. Ternyata petugas Ki hanya meminta KTP Hun dan bukan berniat untuk menangkap mereka. Malam kembali menjelang. Hun yang tertidur di kapalnya bermimpi tentang ibunya lagi. Ia kembali ke masa anak-anak di mana ibunya masih ada di sampingnya. Saat mereka asik bermain, tiba-tiba ibu Hun terdiam dan adegan bahagia seketika berubah menjadi menyeramkan. Hun menangisi ibunya yang sedang gantung diri. Terdengar suara guru Hun yang menjelaskan tentang ilmu kumatong. Untuk berlatih ilmu kumatong dibutuhkan seorang wanita yang baru saja terbunuh. Tiba-tiba Hun terbangun dari tidurnya. Ia menatap ke arah peti yang disimpan di altar dan malam pun berlalu. Pagi harinya Hun datang mengunjungi rumah Soi. Ia memberikan pekerjaan pada Soi untuk membantunya di klinik. Ayahnya terdengar sangat senang dan langsung menyuruh Soi untuk berbelanja di pasar. Sang ayah menggelantungkan catatan belanja di leher Soi. Hun menemani Soi berbelanja dan melepas catatan yang menempel di lehernya. Gadis bisu dan tuli itu merasa senang diperhatikan oleh Hun. Selama ini ia selalu diabaikan dan tak pernah diperlakukan baik. Bahkan ayah kandungnya sendiri pun sering bersikap kasar kepadanya. Setelah berbelanja, Soi belajar menjadi dukun di kapal Hun. Dukun itu mulai mengenalkan bahan-bahan tradisional yang bisa digunakan dalam pengobatan. Biji kastor digunakan sebagai obat bius namun dapat menyebabkan epilepsi. Hari demi hari berlalu, pasien satu persatu silih berganti, dari orang tua hingga anak-anak. Soi setia mempelajari cara pengobatan tradisional itu sembari membantu Hun untuk melakukan ritual. Hingga pada suatu hari, Pak Kades memberikan izin pada Hun untuk menempati rumah tua yang telah lama kosong di desanya. Segera, Soi dan Hun merenovasi rumah itu untuk dijadikan tempat praktek perdukunan. Soi juga mengikat kandang burung miliknya di pohon dekat rumah dukun. Burung yang ia temukan beberapa waktu lalu dirawat hingga semakin besar. Setelah proses renovasi selesai, sepupu Soi yang bernama Gui datang menjenguknya. Mereka nangkring di atas pohon sambil membicarakan tentang percintaan. Usut punya usut, ternyata selama ini Soi memendam rasa cinta pada si dukun. Gui mengajarkan Soi agar memberikan perhatian lebih pada si dukun agar Hun lebih peka pada Soi. Dengan polosnya, Soi langsung mempraktekannya. Saat Soi dan Hun pergi ke hutan, ia memberikan makanan buatannya sendiri untuk sang dukun. Hun cukup tersentuh dengan kebaikan Soi. Ia pun menceritakan pengalaman pahit masa kecilnya saat ditinggal mati ibunya. Saat ia bersama ibunya pergi ke hutan, ia melihat ada ular berbisa di belakang punggung si ibu. Hun mencoba melindungi ibunya dari gigitan ular itu, namun sayang ia terkena racun dari bisa ular itu. Hun pun kejang-kejang dan meninggal dunia. Semua orang mengira Hun telah mati dan menguburkannya di liang lahat. Ternyata setelah beberapa hari di dalam tanah, Hun terbangun kembali. Ia berteriak minta tolong hingga datang satu dukun perempuan yang menggali kuburnya dan menyelamatkan Hun kecil. Setelah ia bangkit dari kubur, Hun pulang ke rumahnya dan melihat ibunya sudah mati gantung diri karena depresi ditinggal oleh anak sematawayangnya. Hun berpikir jika ia berhasil menguasai ilmu kumatong, maka ia dapat berjumpa dengan jiwa sang ibu. Hun larut dalam kesedihan dan menangis. Soi mencoba untuk mengusap air mata Hun, namun dari belakang punggung Soi sudah ada ular berbisa. Hun menangkap ular itu dan mengambil bisanya. Ia teringat dengan guru spiritualnya yang selalu menyuntikkan bisa ular ke tangannya. Guru itu mengatakan jika racun ular dapat membuat Hun kebal dan bertambah kuat. Hun menyiapkan alat suntik dan mengisinya dengan bisa ular itu. Ia meminta Soi untuk menyuntikkan penawar racun di pahanya jika ia kejang-kejang setelah menyuntikkan bisa ular ke tubuhnya. Segera, ia suntikan bisa ular itu ke tangan kanannya. Seketika itu, Hun mulai kejang-kejang hingga mulutnya berbusa. Soi justru panik dan bingung. Ia mengangkat tangannya berniat untuk menyuntik paha Hun, namun tiba-tiba tangan Hun menghalangi Soi. Ia sudah tersadar dari kondisi kritisnya. Di luar rumah, Pak Sang, saudagar kaya, sudah berada di depan pintu untuk meminta bantuan. Ia meminta teman cantiknya yang bernama Sao.
Sao yang kelewat seksi itu mendapatkan kiriman dari orang yang iri padanya. Pak Sang berkata jika banyak gadis lain yang cemburu melihat kecantikan Sao. Hun pun segera melancarkan aksinya. Ia akan membentengi Sao dengan tato mantra. Ia berkata jika ritual itu tak boleh melibatkan orang lain dan meminta Pak Sang untuk menunggu di luar. Hun pun memberikan baju khusus untuk pasien yang bajunya kurang terbuka itu. Ia meminta Soi untuk menggantikan baju Sao. Setelah Sao berganti pakaian, Hun memakaikan jepit rambut di kepalanya dan membuka kancing baju Sao. Sao dengan tenang mengamati proses ritual itu. Hun menyemprotkan bius ke dada Sao dan mengusap-ngusapnya. Sao berbaring di atas tikar dengan belahan dada yang terbuka, sementara Hun mentato tepat di tengah-tengah belahan dada itu. Dan secara perlahan, tentunya biar lama. Bukannya merintih kesakitan, Sao malah merintih keenakan. Sementara Soi masih terus memperhatikan dengan ekspresi cemburunya. Saat Soi akan melangkah pergi, Hun meminta untuk membuatkan teh. Sementara proses ritual telah usai. Sao terlihat sangat puas dengan ritual yang baru saja ia rasakan. Sembari membetulkan bajunya, Sao mengambil uang dari tasnya. Namun Hun menolak dibayar karena Sao adalah teman dari Paman Sang. Sambil malu-malu tapi mau, Sao berkata akan kembali berkonsultasi dengan dukun itu lain waktu. Hun berkata jika ia akan membuat tato mantra pemikat jika Sao bersedia. Wanita itu justru semakin menggebu untuk segera mendapatkan tato itu. Hun menulis persyaratan di selembar kertas dan meminta Sao untuk datang lagi di akhir bulan. Sao keluar dari rumah Hun dan pamit pulang. Ternyata Pak Sang di luar mempergoki Bab dan Tam yang mencuri di tanah lahan miliknya. Sementara Pak Sang dan Sao pulang, Hun kembali ke altarnya dan membuat teh. Soi tiba-tiba datang dan memeluk Hun lalu membuka bajunya. Hun menolak Soi dan meminta Soi untuk meminum teh buatannya. Hun menyingkap rambut Soi dan seketika itu Soi jatuh pingsan. Dukun itu menelanjangi Soi dan melakukan ritual untuk membersihkan Soi dari dosa. Karena dosa yang dilakukan menempel di bulu manusia, Hun mencukur semua bulu badan Soi namun tiba-tiba Soi terbangun. Hun yang terkejut tak sengaja menggores paha Soi. Soi kembali tertidur dan melihat Hun sedang meniup asap putih di wajahnya. Soi pun tersadar ketika matahari sudah meninggi. Ia memeriksa luka di pahanya yang ternyata sudah tidak berbekas. Di ruang tamu, ayah Soi datang mengunjungi Hun. Dengan membawa perhiasan, ayah Soi meminta Hun untuk menikahi anak gadisnya itu. Hun pun memilih untuk tidak mengambil perhiasan itu dan tetap menikahi Soi. Adegan berganti tepat di acara pernikahan mereka berdua. Hun memakai cincin giok berwarna biru di jari Soi. Setelah proses pernikahan usai, Gui menemui Soi di kamarnya. Ia memberikan selamat dan menghibur Soi. Gui mengatakan jika ia akan pergi ke Saigon untuk mencari pekerjaan. Mengetahui Soi sudah menikah, Gui merasa lega untuk meninggalkan Soi dan pergi ke Saigon. Namun Soi terlihat masih takut jika Gui pergi jauh darinya. Gui pun berjanji untuk terus berada di samping Soi untuk menjaganya hingga Soi aman. Malam harinya Hun berhubungan badan dengan Soi yang telah resmi menjadi istri. Saat melakukan itu, Hun kembali teringat dengan masa lalunya saat ia memburu seorang wanita. Suara guru Hun kembali terdengar. Upacara kumantong diadakan tepat di bulan purnama saat energi kumantong sedang paling kuat. Tiba-tiba, darah mulai menyelimuti visual dan ia pun terbangun dari tidurnya. Soi ikut terbangun melihat suaminya yang ketakutan. Hun berlari keluar rumah dan mengambil kapak. Hun membuat lubang di lantai kayu rumahnya dan menggali tanah di bawahnya. Esok harinya seorang pasien bernama Hong sudah berada di rumah Hun. Suaminya itu datang menyusul untuk menemui istrinya namun dihalangi oleh Soi. Dukun cabul itu kembali melancarkan aksinya. Ia mengganti pakaian Hong dan mulai melakukan ritual. Pasien lain kembali datang. Hun membuatkan tato di punggung wanita itu dengan baju yang terbuka hingga tali kutangnya tersingkap ke bawah. Soi dengan sabar mengikuti dan membantu pekerjaan suaminya meskipun ia sendiri sangat cemburu. Pada suatu hari, Soi dan Hun terlihat memasang pagar kayu untuk menutupi bagian bawah rumah panggung.
Bab dan Tam mengamati sambil keheranan dengan apa yang si dukun itu lakukan. Bab mengatakan jika fungsi ruang kosong di rumah panggung adalah untuk sirkulasi udara. Jika ditutup, maka tak ada udara yang mengalir di dalam rumah panggung itu. Adegan berganti ke dalam rumah Hun. Suara guru Hun kembali terdengar. Ia mengatakan jika persembahan harus disembunyikan di ruang bawah tanah. Saat ia berhasil menguasai Kumantong, maka jiwa persembahannya tidak akan bisa lepas dan menjadi budak selamanya. Akhirnya terowongan bawah tanah Hun selesai dibangun. Lorong itu cukup dalam dan panjang hingga menembus ke kolam milik Pak Sang. 3 hari sebelum bulan purnama, Hun membangunkan Soi dan memintanya untuk menyalakan lilin di lorong bawah tanah. Sao sudah kembali datang dan bersiap untuk melakukan ritual lanjutan yang kemarin. Sambil membawa korek api, Sao merangkak di lorong bawah tanah. Ia meletakkan buah mangga sebagai persembahan di dalam lorong itu. Sementara itu, Hun masih sibuk menyiapkan peralatan ritual. Setelah Sao berhasil melewati lorong, ia kembali diminta untuk mengganti bajunya. Kali ini tak seperti biasanya. Hun meminta Soi untuk menunggu di luar rumah hingga ritual selesai. Mau tak mau, Soi menunggu di luar rumah bersama dengan burung kesayangannya. Tak berselang lama, Soi merasakan ada pukulan dan hentakan dari dalam rumah. Karena penasaran, Soi akhirnya turun ke bawah rumah dan mengintip dari sela-sela kayu. Saat ia mencari celah yang cukup lebar, tiba-tiba mata Sao terbelalak menatap dengan tatapan kosong. Soi bergegas lari masuk ke dalam rumah dan menemukan Sao telanjang bulat tak berbusana. Soi mendekati kepala Sao dan memeriksa nafasnya. Naas, Sao sudah tak bernyawa. Melihat kenyataan itu, Soi langsung kabur dari rumah. Hun dengan sigap mengejarnya dan menceritakan sebuah kebohongan. Ia berkata jika Sao berusaha untuk membunuh Hun hingga akhirnya ia harus melawan dan tak sengaja membunuhnya. Selain itu, Hun juga mengatakan jika Sao terus-menerus menyerangnya dan berusaha untuk membawa beberapa barang berharga di rumahnya. Percaya dengan kebohongan Hun, dengan polosnya, Soi berkata agar Hun menyerahkan Sao ke polisi. Hun kembali mempengaruhi Soi agar membantunya menghilangkan jejak pembunuhan. Ia berkata jika polisi tahu, maka dirinya akan diusir dari desa itu dan masa depan keluarga kecil itu akan hancur. Akhirnya, Soi menuruti perkataan suaminya itu. Esok harinya, polisi setempat mendapatkan laporan kehilangan orang. Mereka memanggil Hun dan Soi untuk memberi keterangan. Petugas kepolisian menunjukkan foto Sao pada Hun dan Soi. Namun Hun masih melanjutkan kebohongannya. Ia bersaksi di depan polisi jika dirinya tak pernah mengenal Sao sebelumnya. Soi juga mengikuti arahan dari Hun dan berkata jika dirinya juga tak pernah melihat Sao sebelumnya. Di tempat lain, Yen bersama suaminya sedang makan di warung. Hun datang bersama dengan Soi untuk meminjam panci dengan ukuran yang paling besar. Hun berkata jika ia membeli kepala babi dan berencana untuk merebusnya. Setelah mengambil panci dari warung, Hun dan Soi kembali pulang ke rumah. Amui sudah menunggu di sana untuk membuat tato jimat lagi. Amui menceritakan efek dari ramuan yang diberikan oleh Hun. Mantan suaminya sudah beristri itu sering cekcok hingga istrinya yang tengah hamil mengalami keguguran. Amui mengakui kehebatan Hun. Dukun itu langsung menawarkan ilmu Kumantong pada Amui. Seketika itu, Amui resmi menjadi murid Hun. Soi masih bermain dengan burungnya di depan rumah. Amui keluar dengan pakaian setengah terbuka dan dia pergi meninggalkan Soi berdua dengan Hun. Soi masuk ke dalam rumah dan membersihkan altar. Dia mencium bau bangkai dari bawah lantai rumah itu. Ia segera memeriksa sumber bau itu dan turun ke lantai bawah. Soi melihat ada gundukan tanah di sudut ruangan. Ia menggali tanah itu dengan tangan kosong dan menemukan kaki manusia di sana. Soi menggali ke arah berlawanan dan justru menemukan leher yang terpotong tanpa kepala. Sementara itu, setelah mengantarkan Amui pulang, Hun diminta untuk datang ke rumah Yen. Ternyata Yen meminta tolong agar ia dan suaminya segera mendapatkan momongan. Dengan dibawakan beberapa botol minuman, Hun menerima permintaan bantuan dari Yen dan berjalan pulang. Soi masih berada di bawah lantai rumah itu. Ia menemukan sebuah keranjang rotan yang ternyata isinya adalah kepala si Sao. Soi terkejut dan menumpahkan kepala Sao ke tanah.
Ia melihat pintu rumahnya terbuka menandakan Hun sudah sampai rumah. Hun terkejut melihat ruang bawah tanahnya diketahui oleh Choi. Sementara Choi langsung lari melewati lorong bawah tanah. Hun mengejar Choi hingga ke rumah ayah Choi. Sang ayah merasakan ada hal aneh hingga Choi ketakutan melihat suaminya sendiri. Hun bahkan berani berlaku kasar di depan ayahnya. Ia menjambak rambut istrinya dan memaksa kembali ke rumah. Sang ayah tak bisa berbuat apa-apa dan membiarkan anaknya pergi. Sesampainya di rumah, Hun mulai mengintimidasi Choi agar tidak buka mulut pada siapapun. Choi menangis ketakutan dan hanya punya satu pilihan, yaitu menuruti perkataan suaminya. Hari berganti. Pagi itu Hun meminta Choi untuk membantunya menyiapkan rebusan. Sementara itu Yen sudah sampai rumah mereka untuk melakukan pengobatan agar mendapatkan keturunan. Hun menyuruh Choi untuk menjaga api tetap menyala. Setelah Hun masuk ke rumahnya bersama Yen, Choi mengintip isi panci itu yang ternyata adalah kepala Sao. Seketika Choi muntah-muntah melihat pemandangan menjijikan itu. Di dalam rumah, Hun kembali melakukan ritual. Hun membius Yen agar ia tak sadarkan diri. Saat Yen sudah terbaring di atas tikar, Hun membuka baju Yen dan memperkosanya. Hun berhubungan seksual dengan pasien yang sudah dibiusnya hingga malam tiba. Sementara itu Bab dan Tam datang mendekati rebusan kepala Sao. Mereka mengira yang direbus itu adalah kepala babi. Bahkan mereka juga membawa beberapa bahan makanan. Bab membuka tutup panci itu yang ternyata kepala Sao sudah melebur dalam kuah yang mendidih. Choi menutup kembali panci itu dan meminta mereka untuk pergi. Hun yang sudah puas dengan Yen mulai menyadarkan pasiennya menggunakan percikan air jeruk. Hun mulai keluar mengantar Yen pulang dan segera mengusir Bab dan Tam dari rebusan kepala itu. Malam semakin larut. Hun memasang jebakan di ujung lorong ruang bawah tanah yang menuju ke kolam Pak Sang. Ia memiliki firasat jika akan ada orang yang masuk ke lorong buatannya. Karena malam itu adalah malam purnama, Hun segera menyiapkan peralatan untuk melakukan ritual kumantong. Sambil membacakan mantra, Hun menyembelih burung gagak dan menyiramkan darahnya ke tengkorak manusia. Mantra yang dibaca kali ini yaitu dilanjutkan dengan di mana mantra itu menggambarkan kedamaian dan keabadian. Dua hal itu memang adalah hal yang selama ini dicari oleh Hun. Suara gurunya kembali berkata jika ada asap putih keluar maka itu adalah perwujudan jiwa yang keluar meninggalkan kumantong. Saat asap putih itu keluar dari tengkorak Sao, Hun gagal menghirupnya. Alhasil, Hun harus mengulang ritual itu lagi bulan berikutnya. Ia mulai mengamuk dan menghancurkan altarnya sendiri. Esok pun tiba. Amui kembali menemui gurunya Hun. Sambil merayu, Amui membawakan hadiah berupa kura-kura emas. Sementara Amui sedang berhubungan badan dengan Hun, Choi dipaksa menunggu di luar rumah. Choi bersembunyi di bawah tumpukan kayu. Ayahnya yang datang mengajak Choi untuk makan berdua. Sang ayah mulai menyadari kesedihan yang terpancar dari wajah anaknya. Namun Choi belum mau bercerita terus terang. Ia masih menyembunyikan kejahatan suaminya untuk mempertahankan rumah tangganya. Sang ayah menawarkan diri jika rumah ayahnya itu akan selalu terbuka untuk Choi. Perlakuan sang ayah sekarang sudah jauh berbeda dan lebih menghargai anaknya. Akhirnya sang ayah pulang meninggalkan Choi. Hun keluar mengantarkan Amui pulang dengan sentuhan lembutnya. Hun memberikan secari kertas untuk Amui dan memintanya untuk mengikuti petunjuk yang tertera di dalam kertas itu. Malam harinya, semua orang terlelap. Hun mendengar ada orang yang berteriak kesakitan di kolam Pak Sang. Benar saja, ada orang yang akan menyelinap masuk ke terowongan Hun. Orang itu adalah Tam. Hun yang mendengar teriakan itu masuk ke lorong dan berhasil menangkap Tam. Pagi harinya, Tam sudah dikerumuni banyak orang. Ia tak sadarkan diri dengan mulut tersumpal tai sapi. Warga desa segera membawa Tam ke warung Pak Saman dan memanggil Hun untuk menyadarkannya. Tanpa mereka sadari, Hunlah yang membuat Tam tak sadarkan diri dan menyumpalinya dengan kotoran sapi. Setelah Hun menyadarkan dengan perasan jeruk, Tam berlari ketakutan karena melihat Hun ada di depannya. Warga desa masih dengan pemikirannya yang konvensional jika Tam masih mengalami kerasukan setan.
Hun pun mengusap kepala Tam sambil mengancamnya agar tak buka mulut. Malam harinya Amui masuk ke dalam lorong dan melewati terowong bawah tanah. Ia meletakkan mangga dan naik ke dalam rumah Hun. Ia juga membawa temannya yang bernama Kat. Kat mengaku ingin belajar ilmu kumantong juga. Amui langsung menyuruh Kat untuk mengganti pakaiannya. Seketika itu, Hun mencekik leher Kat dengan kain merah. Ia menyuruh Amui untuk melihat mata Kat yang semakin meredup dan meninggoy. Jasad Kat kembali ditelanjangi dan dicukur bulu-bulu di sekujur tubuhnya. Hun melakukan ritual bersama Amui hingga usai larut malam. Sebelum tidur, Hun kembali menyuntikkan bisa ular ke lengannya. Saat pagi menjelang, Hun masih tertidur, sedangkan Soi bangun dari tidurnya dengan peti sudah berada di tengah kasur memisahkan mereka berdua. Mengetahui suaminya belum bangun, Soi berusaha membuka isi peti itu yang selalu dibawa oleh Hun. Soi mengambil kunci dari leher Hun dan membuka lemari yang berisi tengkorak dan beberapa ramuan alami. Soi mulai menyadari akal-akalan dukun gadungan itu. Beberapa pasien yang berhasil ia sembuhkan sebenarnya dibikin sakit oleh dukun itu sendiri. Ketika ada anak yang kejang-kejang, Hun mengatakan jika anak itu mengalami epilepsi. Padahal Hun memberikan ramuan berisi biji toraks. Soi mengambil beberapa barang bukti seperti batu yang keluar dari rahim Yen dan KTP para pasien yang ada di sana. Tiba-tiba, Yen datang dan menggedor pintu Hun. Soi buru-buru mengunci lemari itu lagi dan mengembalikan kuncinya ke leher Hun. Soi membangunkan suaminya dan berkata jika Yen datang untuk menemuinya. Di luar rumah, sudah ada Amui yang mencoba untuk menenangkan Yen. Ternyata, Yen meminta untuk mengaborsi anaknya. Semenjak berobat di dukun Hun, Yen belum pernah berhubungan intim dengan suaminya itu. Suami Yen menuduhnya berselingkuh dan mengatakan jika bayi yang dikandung Yen adalah anak iblis. Dengan tenang, Hun menolak permintaan Yen dengan alasan itu adalah karunia dari dewa. Padahal Hun sendiri yang telah menghamilinya. Mendengar Hun enggan membantu mengaborsi anak Yen, Amui mulai berulah. Ia berkata jika Hun sedang ingin beristirahat. Amui berencana untuk menjadikan Yen tumbal dalam ritual kumantong selanjutnya. Ia memberikan secari kertas pada Yen dan memintanya datang lagi melalui lorong bawah tanah. Yen merasa lega dan kembali ke rumahnya. Sementara itu, Hun sangat emosi dengan tingkah ngelunjak Amui yang sesuka hati mencari tumbal. Hun mencekik leher Amui, namun Amui berhasil merayu gurunya itu dengan iming-iming uang yang banyak. Amui memiliki tabungan yang cukup banyak dan berjanji akan membiayai klinik pengobatan tradisional Hun. Ia juga berkata setelah membunuh Yen mereka akan segera meninggalkan desa itu. Mengetahui hal itu, Soi langsung pergi ke kantor polisi untuk melapor. Soi pergi ke kantor polisi saat Hun mengunjungi tetangganya. Di kantor polisi, tak ada satupun orang yang memahami maksud kedatangan Soi. Akhirnya Soi berlari menuju ke rumah tetangganya. Gawatnya, Hun sudah pulang ke rumah. Segera Soi menyusul suaminya itu ke rumah. Gui yang berada di bus melihat Soi berlari kencang seperti dikejar seseorang. Ia yang sudah bersiap pergi ke Saigon itu turun dari bus dan mencari kemana Soi pergi. Tanpa Soi sadari, Amui telah membuntutinya dan melihat Soi masuk ke kantor polisi. Di seberang jalan, Amui melihat Gui berdiri sambil memanggil nama Soi. Ternyata Soi sudah sampai di rumahnya. Malam harinya ritual kembali akan digelar. Amui sudah membawa burung gagak. Hun juga sudah menyiapkan kain merah. Mereka mulai merencanakan untuk menjebak Soi. Setelah Soi menyalakan lampu lorong, ia diikat di tiang rumah dan ditutup matanya. Dari lorong, Gui muncul dan mulai mencari Soi. Tiba-tiba, Hun mencekik leher Gui dengan kain merahnya. Soi mencoba melepaskan diri dengan korek api yang dia simpan, namun sayang nyawa Gui sudah tak tertolong lagi. Soi mengamuk dan dibanting oleh Hun hingga pingsan. Saat tersadar, kepala Gui sudah tergantung di depannya. Ritual pun dimulai. Tiba-tiba, Yen muncul dari ruang bawah tanah dan melihat ada kepala Gui tertancap di altar. Yen langsung kabur untuk menyelamatkan diri. Hun mengejar Yen masuk ke dalam terowongan, sementara Soi langsung menghajar Amui hingga pingsan. Soi mulai membaca buku petunjuk ritual dan menjalankan ritual itu. Ia membuka peti merah yang berisi tulang tengkorak ibunya Hun.
Sementara Yen sudah tertangkap oleh Hun dan dibawa kembali ke depan altar. Sesampainya di rumah, Hun melihat asap putih jiwa ibunya masuk ke tubuh Choi. Seketika itu, Hun memanggil Choi dengan sebutan ibu dan memeluknya erat. Hun akhirnya bisa mengenang kembali masa kecilnya. Choi yang masih tersadar itu menancapkan obat bius ke punggung Hun. Choi lari dari rumah itu bersama Yen, namun Hun masih belum pingsan dan mengejar mereka. Dengan sekuat tenaga, Choi terus melawan dan memukul Hun. Hingga akhirnya Hun mulai kejang-kejang. Choi membawa Yen ke kolam dan menyembunyikannya di bawah lumpur. Choi segera berlari menuju ke rumah ayahnya. Kali ini sang ayah tahu apa yang terjadi dan melindungi Choi dari suaminya sendiri. Sang ayah berteriak dan meminta bantuan warga. Warga yang sudah berkumpul langsung menggeruduk rumah ayah Choi dan menangkap dukun Hun. Warga justru terkejut mengapa mereka menangkap orang tak bersalah. Akhirnya, Choi dan ayahnya membeberkan semuanya. Choi menunjukkan kalung dan barang bukti lainnya. Ia menunjukkan di mana Yen berada. Semua warga menggeruduk rumah Hun dan menemukan banyak jasad dan tengkorak. Di akhir film disebutkan Amui dipenjara seumur hidup, sementara Hun ditangkap di rumahnya pada saat bulan purnama. Polisi menemukan tengkorak, kalung, cincin, gelang giok, dan beberapa KTP korban. Rumah Hun pun dibakar oleh warga. Akhirnya, Choi dan ayahnya pergi meninggalkan desa itu. Mereka berencana untuk merawat anak Choi dari pernikahannya bersama Hun dan film pun berakhir. Kata Kumantong sendiri lebih dikenal sebagai boneka bayi asal Thailand yang berisi arwah penasaran atau dalam bahasa Jawanya disebut The Spirit Doll. Meski tak 100% mirip dengan kejadian aslinya, namun film ini memiliki makna yang sangat dalam. Mantra kedamaian dan keabadian yang sejatinya dipergunakan untuk hal yang baik ternyata memiliki sisi tajam seperti sebilah pisau yang bisa melukai penggunanya. Begitu juga sosok Hun di sini yang di luar terlihat baik namun di dalamnya bergejolak dosa-dosa yang ia yakini sebagai wujud persembahan untuk sang dewa. Pada intinya, kembali kepada keyakinan dan kepercayaan masing-masing selama itu tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Bagi yang mau kenalan dengan sosok asli Hun bisa browsing langsung, namanya Charles Sobhraj. Terima kasih dan sampai jumpa.